Ini untuk melepaskan apa yang Bu Yulia tadi sampaikan. Jadi banyak orang tua yang menderita karena terlalu berharap agar anaknya itu kembali normal. Karena kepengen anaknya normal seperti anak yang lain, justru itu menjadikan orang tua terbebani, sulit untuk melepaskan, sulit untuk menerima. Saya ada teknik, cara untuk merilis. Teknik ini sudah saya ajarkan ke para penghuni lembaga pemasyarakatan di Lapas 2A Pontianak. Jadi Bapak Ibu, warga lapas itu punya problem emosi yang sama. Yang paling umum itu adalah mereka masih menyimpan dendam. Menyimpan dendam karena mereka masuk ke lapas itu seringkali karena ada orang lain, pihak-pihak lain yang membuat mereka masuk yang belum tentu itu merupakan kesalahan murni mereka. Nah, dendam itu, perasaan itu mereka simpan bertahun-tahun, lalu terekspresi ke dalam kehidupan sehari-hari, dalam sikap-sikap yang tidak sehat kepada teman-teman sebelahnya, teman-teman di sekitarnya. Dengan orang lain mulai marah, walaupun tidak ada sebabnya, kemudian ibadahnya malas, wajahnya masa murung karena dendam yang dipelihara terus-menerus tidak selesai. Nah, saya coba ajari teknik ini. Alhamdulillah, dalam beberapa minggu binaan saya ada sekitar 50 orang, terutama yang rajin ke masjid di lapas itu. Alhamdulillah, satu persatu mulai menyatakan sudah terbebas dari perasaan benci, dendam, amarah itu. Nah, yang ingin kita coba lakukan teknik ini adalah untuk merilis perasaan-perasaan gelisah, khawatir, takut, cemas, kecewa karena punya anak berkebutuhan khusus dan mencoba untuk menerimanya. Nanti saya minta Bapak Ibu duduk yang nyaman, badannya ditegakkan, kemudian ada beberapa tahap, ada beberapa langkah, ikuti yang saya sampaikan. Tahap yang pertama nanti adalah mengakui keinginan ibu. Misalnya selama ini mungkin ada yang terlalu berkeinginan supaya anaknya normal atau harus bisa begini, harus bisa begitu. Itu harus kita akui dulu. Tahap yang kedua adalah menanyakan ke dalam diri sendiri, apakah kita bisa melepaskan keinginan untuk supaya anak kita bisa begini, bisa begitu. Baru yang ketiga tahapannya adalah melepaskan dan menyerahkan semua urusan kita kepada Tuhan, kepada Allah kalau yang di Islam. Nah, 3 tahap itu penting untuk kita latih terus-menerus supaya orang tua punya imunitas, punya ketahanan mental ketika Ibu Claudia misalnya sampai 10 tahun saja masih punya perasaan tidak nyaman ketika orang lain melihat anak kita. Kenapa? Bisa saja salah satu penyebabnya karena kita terlalu berharap, berkeinginan agar anak kita itu seperti anak orang lain. Bahkan bila perlu harus punya kecerdasan di atas rata-rata. Karena memang ada sebagian anak yang berkebutuhan khusus itu punya kecerdasan. Boleh kita ajari nih tekniknya ya. Oke, baik. Silakan ikuti, lihat cara duduk saya seperti ini. Lihat cara duduk saya, tulang punggung agak diluruskan. Kemudian
tarik nafas pertama agak panjang. Tarik nafas, kemudian dihembuskan. Jangan terlalu mendongak, nyantai saja duduknya, nyantai duduknya. Kemudian kalau boleh pejam mata, boleh nggak? Kalau boleh ya, pejam mata ya. Pejam mata, tangan diletakkan di paha sesantai-santainya. Oke, kalau sudah pejam mata, ikuti apa yang saya katakan ya. Saya juga coba ikut pejam mata ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba hembuskan nafas biasa, halus ya, halus agak panjang sedikit boleh. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi ya, tarik nafas, hembuskan. Ikuti kata-kata saya di dalam hati ya. Ikuti apa yang saya katakan di dalam hati ini.